kita ngobrol bareng BEM. Temukan jawaban, jelajahi pikiran. Oke. Kali ini narasumbernya agak berbeda nih Kak Gistin. Iya nih. Mungkin belum pada kenal nih dari mungkin kakak-kakak tingkat atau dari dosen-dosen yang lainnya mungkin belum kenal. Ini narasumber kali ini adalah dari Maba angkatan 2025 yang baru aja masuk, tapi pengalamannya nggak kalah jauh dari teman-teman yang udah pada di atasnya nih Kak Gistin. Oke, sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu biar makin dekat, makin akrab nih Kak Gistin. Oke, mungkin dari aku dulu. Halo semuanya. Hari akhir adalah hari kiamat. Hai, aku Ahmad. Halo Ahmad. Halo Ahmad. Aku dulu atau Kak Gistin dulu? Kak Gistin dulu. Kak Gistin dulu ya. Sore-sore makan buatin. Halo, aku Gistin. Halo Kak Gistin. Langsung giliran gue berarti ya. Oke. Jalan-jalan ke Kota Pati. Hai, aku Adipta Maruli. Hai Kak Dita. Oke, mungkin sebelum masuk ke lebih lanjutnya mungkin aku akan tanya-tanya dikit nih Kak. Kenapa sih sekarang milih di UNY ini nih Kak? Milih di UNY karena sebelumnya aku daftar Undip nggak keterima. Daftar UGM udah telat, akhirnya masih buka ya UNY ya. Alhamdulillah masuknya di UNY. Mungkin apa sih Kak yang menjadi ketertarikan sendiri di UNY ini? Karena posisinya di Jogja. Aku disuruh orang tua aku buat kuliah di Jogja ya, kan ada UGM sama UNY yang itu yang diketahui orang tuaku. Yeah. Akhirnya UNY, oh ya udahlah ya nggak apa-apa, yang penting di Jogja gitu. Berarti yang penting di Jogja gitu. Iya, ya, yang Kak? penting di Jogja gitu. Unik Udah. nih, unik. Unik. Mungkin sebelum itu asalnya dari mana sih Kak ini? Saya dari Pati. Dari Pati, Iya. kota yang kemarin sempat Oh resah iya, ya. betul. Oh. Bahkan sampai ada tagarnya itu #revolusi berawal dari Pati. Aduh. Aku sebagai orang Bangga Pati nih ya. bangga banget sih itu. Tapi kayak gini nih, kesempatan kali ini kita nggak akan bahas politik nih Kak. Ya, Tapi betul. kita akan membahas terkait yang bersinggungan dengan ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis. Iya Kak. Siap. Mungkin kita kali ini akan membahas tentang entrepreneur muda nih Kak. Oke, mungkin sebelum itu apa sih yang menjadi Kak Dipta ini ingin menjadi seorang entrepreneur muda? Karena di keluargaku dari orang tuaku itu bukan entrepreneur, tapi kakekku pengusaha. Jadi aku pengen pengen nyoba-nyoba aja usaha, mumpung masih muda juga. Kalau misal gagal juga masih ada backup dari orang tua juga. Oh, berarti emang dari diri Kak Dipta sendiri ya untuk Iya, betul. ingin jadi seorang entrepreneur muda, Iya. untuk menambah penghasilan sendiri, untuk membantu orang tua ya. Iya, betul seperti itu. Oke. Waktu pertama kali nih Kak mulai menjadi seorang jadi entrepreneur muda itu mulai kapan nih Kak? Mulai tahun 2024 sih. 2024. Berarti baru-baru juga ya? Baru-baru kemarin ya, baru udah jalan setahun. Mungkin apa sih Kak yang bisnis awal yang Kak Dipta ini jalanin? Jualan baju. Jualan baju. Iya. Mungkin dari jualan baju itu yang Kak Dipta menjadi penasaran nih sama jualan ini tuh apa? Karena ya kalau misal aku kan targetku ke instansi-instansi kayak sekolah gitu ya. Jadi maksudnya bukan brand-brand baju ini, brand-brand clothing yang skena-skena atau apa gitu, bukan. Intinya yang produksi dalam jumlah massal. Oh, berarti kayak kita misal buat baju kelas, buat Iya, baju betul. korsa atau baju Iya. itu. Jas, almet kalau misal maba gitu kan ya. Oh, oke. Terus kenapa nih Kak? Kan dari sekian banyaknya usaha nih kayak makanan, Iya. terus kayak yang lain-lain gitu. Kenapa milihnya di bidang itu? Sebenarnya simpel karena duitnya banyak aja sih. Oh gitu. duitnya Karena banyak. keuntungannya lebih menjanjikan di situ. Berarti dari ketertarikan dari Iya. segi proporsi dari mungkin ada banyak usaha, mungkin dari segi uangnya itu Iya. lebih menjanjikan gitu ya. Yang lebih menjanjikan. Oke. Lebih ini Kak, lebih bisa buat jajan. Betul ya. Betul Nggak salah banget tuh, kok. Kak Gistin.
ini kan sekarang di era globalisasi juga kan Kak. Kita kan masuknya kan di generasi Gen Z ya. Oh iya betul, Gen Nah, Z. apa sih yang menjadi tantangan seorang Gen Z untuk misalnya kan banyak Gen Z kan sekarang takut untuk melangkah lebih jauh dengan mungkin bisa bisnis atau jadi entrepreneur muda, itu apa sih Kak? Pendapat dari Kak Dipta sendiri. Maksudnya tadi pertanyaannya kayak Gen Z ini banyak yang takut untuk melangkah. Iya, benar banget. Itu mungkin dari mental individu masing-masing sih. Kalau aku nggak peduli mau susah mau enggak, coba dulu yang penting gitu. Oh, berarti emang harus keyakinan diri sendiri dulu. Iya, betul, harus yakin diri sendiri. Oke. Mungkin dari segi apa ya namanya? Dari keinginan Kak Dipta itu untuk menjadi seorang pengusaha muda yang bisa dibilang ya Kak Istin ya. Nah, itu mungkin hal apa sih yang pernah ditemukan dalam Kak Dipta ini melakukan usaha? Maksudnya gimana? Kayak misalnya tantangan apa aja yang udah Kak Dipta temui di usahanya Kak Dipta sendiri? Tantangan persaingan harga sih Mas. Persaingan harga itu berarti cukup tinggi atau? Ya kadang kalau misal contohnya misalnya UNY ini ada project Almed, kan ada mahasiswa baru gitu. Ternyata UNY udah pegang vendor lain gitu. Nah itu gimana caranya kalau misal vendorku itu mau masuk, itu ya harus nurunin harga, soalnya biar UNY itu milih ke vendor saya gitu. Tapi sebaliknya juga kalau misal saya udah dapat UNY nih, ternyata datang kompetitor lain, itu perang harga di situ sengit. Kalau misal dijatuhin lagi, itu yang bikin ngerusak pasar sih sebenarnya. Berarti dari segi persaingan di pasar itu sangat tinggi ketat, ya, sangat ketat sekali. Nah, mungkin apa sih model promosi yang biasanya Kak Dipta jalani untuk mempromosikan terkait brand Kak Dipta itu? Untuk promosi lebih ke sosial media atau enggak ya dari teman-teman mungkin nawarin teman-teman, ini aku punya vendor, aku punya konveksi gitu. Jadi ya dari mulut ke mulut, dari sosial media juga bisa. Oke Kak Dipta. Tapi ini lebih banyak serunya atau lebih banyak tekanannya nih Kak? Seru itu ketika dapat duit, seru ketika untung. Iya, dapat pelanggan banyak itu seru. Tapi kalau sebulan nggak ada pemasukan, nggak ada orang beli, nah itu yang tekanan itu. Bingung. Biasanya tuh sebulan bisa pegang berapa ini Kak? Sebulan relatif sih Mbak. Maksudnya beda-beda, naik turun. Kadang sebulan juga nggak dapat orderan juga, kadang sebulan itu paling banyak 3 instansi pesen, atau kadang yang pondok-pondok itu juga banyak juga yang masuk, soalnya pondok kan pasti permintaan pakaiannya juga lebih banyak juga. Ya itu bisa mungkin satu kali project itu sekitar kalau misal 50 pieces jersey itu mungkin bisa sampai 5 jutaan mungkin. Berarti harganya itu relatif dengan apa yang pesen berapa dan yang betul. Berapa. Oke. Mungkin kan sekarang kebanyakan anak muda itu merasa takut kan tadi kayak yang tadi Kak Dipta bilang. Apa sih yang menjadi motivasi dari diri Kak Dipta sendiri untuk menjalani usaha? Motivasiku itu ketika aku ngelihat teman seumuranku itu masih belum ngapa-ngapain. Berarti kayak masih nganggur atau masih nganggur. Jadi bisa dibilang kayak beban orang tua. Iya betul lah. Di situ diriku langsung mulai terdorong lah. Berarti ini saat yang tepat kalau aku mulai berkembang. Jadi biar lebih satu step lebih tinggi daripada orang-orang seumuran. Gitu. Ada nggak sih Kak sosok atau peran penting dalam Kak Dipta ini untuk memulai sebuah usahanya? Sosok yang paling penting adalah seorang partner. Karena kalau misal aku punya partner itu lebih terstruktur program-program dan jangka-jangka ke depan itu mau kemana. Oke, berarti harus ada dukungan dari partner. Dukungan dari partner yang mungkin relatif bisa membangun kerjasama yang baik dan itu. Betul. Terus nih Kak, biasanya kan anak muda sekarang kayak kita belum waktunya sukses, kita nongkrong aja dulu gitu. Kakak cara nyikapin kakak tuh gimana sama keadaan yang kayak gitu? Sebenarnya nongkrong itu nggak masalah sih.
Yang masalah itu ketika nongkrong dan kalian nggak ngobrolin apa-apa yang bermanfaat, itu yang masalah. Nah, jadi aku sebenarnya kalau diajak teman-temanku nongkrong, aku kadang mau join ketika memang obrolannya di situ mungkin lebih membahas ke keilmuan, mungkin bahas tentang kuliah tadi pagi atau enggak prospek bisnis ke depannya, ada kerjasama sama orang lain, itu aku lebih suka kalau nongkrong dan membahas hal penting kayak gitu. Berarti kayak bukan nongkrong kayak nongkrong biasa kayak membahas hal yang nggak penting, tapi jadi untuk menjadi relasi-relasi gitu ya. Relasi Kak Ahmed. Oke, menurut Kak Dipta sendiri, apa kesalahan seorang entrepreneur muda atau seorang pengusaha muda itu dalam menjalankan sebuah usaha? Kesalahan utamanya itu percaya semua orang. Percaya semua orang dan berusaha menyenangkan semua orang. Berarti dalam sebuah usaha itu kita nggak boleh terlalu percaya orang. Betul. Walaupun partner sendiri itu soalnya permasalahan bisnis kan karena perpecahan itu internalnya itu. Berarti harus baik dalam memilih dan memilah sebuah partner ya. Apalagi kalau soal uang ya kan. Iya betul. Soal pembagian uang, soal ini kan tiba-tiba siapa yang tahu kalau misal partner kita sendiri mungkin kita lagi mulai usaha ternyata duitnya dibawa kabur kemana gitu. Itu kan pusing sendiri ya kan. Itu udah banyak terjadi. Oke, mungkin dari Kak Dipta sendiri kan, Kak Dipta ini kan seorang mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta ini kan Kak. Betul. Juga di samping itu Kak Dipta juga menjalankan sebuah usaha. Dan mungkin Kak Dipta juga punya waktu untuk bersenang-senang sendiri. Iya, betul. Nah, itu kan gimana sih cara Kak Dipta itu memanage waktu yang efektif untuk bisa menjalankan usahanya, menjalankan kuliah, sama membagi waktu dengan teman-teman yang lain? Kalau aku kuliah ya nggak bisa ditoleransi. Kuliah ya udah ada jadwalnya. Tapi kalau bisnis itu bisa di mana aja. Misalnya posisi kita kan sekarang lagi podcast sama BEM kan ya. Podcast sama BEM. Mungkin di dalam podcast ini aku bisa nawarin Ahmad tentang gimana kalau mau bikin baju di konveksiku. Itu kan termasuk bisnis juga kan ya. Jadi bisnis itu nggak cuma sekedar harus di kantor, harus di rumah, tapi bisnis bisa di semua tempat, tergantung prioritasnya apa. Jadi memanfaatkan waktu. Iya, memanfaatkan waktu. Nah, berarti dari memanage Kak Dipta itu kuliah yang terpenting ya. Iya, kuliah yang terpenting. Mungkin nanti di sela-sela matkul atau di sela-sela itu mungkin Kak Dipta bisa menawarkan dari usahanya sendiri atau menawarkan di orang lain gitu ya Kak. Iya. Mungkin karena aktif di kuliah, mungkin deket sama dosen juga, mungkin dosennya bisa ditawarin juga gitu. Itu kan termasuk juga bisnis juga kan ya. Mungkin dosennya punya relasi mana gitu, itu kan masih bisa digunakan juga. Ya intinya bisnis bisa dilakukan di semua situasi sih. Oke Kak Dipta. Mungkin kalau kita flashback ke awal Kak Dipta memulai sebuah usaha, apa sih yang membuat Kak Dipta itu mau terjun ke dunia bisnis ini dengan proporsi usaha konveksi itu daripada usaha-usaha yang lain? Karena ya itu tadi aku lebih paham di bidang perkaosan, di bidang pakaian, daripada aku masih belum riset lagi. Kalau misal aku pengen buka F&B, bisnis makanan gitu, aku masih kurang pengetahuanku di situ. Berarti emang dari diri Kak Dipta sendiri emang udah tahu banyak nih tentang konveksi dan untuk terkait pembelian barang konveksi itu udah betul. Paham banget ya. Berarti udah riset-riset gitu ya Kak? Ya udah, karena ya jam terbang sih Kak. Maksudnya udah sering menghadapin konsumen, menghadapin klien juga. Itu kan kita menawarkan supaya customer itu membeli ke kita. Ya itu semua bisa karena jam terbang. Karena aku sering jualan, aku sering mempromosikan juga. Ya terbentuk dari pengalaman lah ya. Oke. Dari pengalaman itu sendiri dan tadi soal penawaran dan itu kan sekarang di era digitalisasi kan ya Kak. Iya. Nah itu pentingkah dari seorang pengusaha itu tentang personal branding itu penting nggak? Penting sekali. Tujuannya itu untuk apa sih Kak? Terutama untuk personal branding itu? Karena supaya orang itu tahu kita ini ngapain gitu. Dari
mungkin kita tahu biar orang lain tahu apa sih yang usaha kita jalani, kita jualan apa sih gitu ya, kita jualan apa sih gitu ya. Dari situ pentingnya personal branding supaya orang tahu apa yang kita jual. Mungkin kan dari usaha itu kan banyak orang yang nggak tahu dalamnya dari sebuah usaha itu kan nggak mungkin kan, yang mereka tahu hanya keuntungan atau value yang perusahaan itu dapat. Nah, mungkin pernah nggak sih Kak Dipta dalam menjalankan usaha ini banyak partner-partner Kak Dipta sendiri yang udah melenceng dari ranah usahanya Kak Dipta? Pernah ada. Mungkin contohnya seperti apa sih Kak? Gimana tuh Kak? Ya problem internal ini. Jadi aku nggak bisa aku buka di sini. Jadinya mohon maaf. Tapi perselisihan karena bagi hasil tidak merata ya, kebanyakan seperti itu. Perjanjian tidak ditepati, udah jatuh tempo misal tanggal sekian harus dibayarkan tapi belum juga dibayarkan, itu juga bisa menjadi masalah. Karena kalau misal menyangkut uang itu kita bisa jadi teman, kita bisa jadi musuh. Jadi teman ketika adil pembagiannya, ketika sama rata sesuai kesepakatan, tapi kalau bisa jadi musuh ketika apa yang dijanjikan itu tidak ditepati. Mungkin tadi membahas terkait perselisihan, ada nggak sih Kak rasa ingin menyerah dalam menjalankan usahanya Kak Dipta itu sendiri? Rasa ingin menyerah itu pasti ada. Cuman aku mikir kayak ada alasan kenapa aku harus masih tetap bangkit. Alasan menyerah pasti ada, karena ya mungkin udah 2 bulan nggak ada penjualan gitu kan. Itu siapa yang nggak kecewa gitu. Biasanya kakak tuh kalau misalnya nih dalam 2 bulan itu nggak ada penjualan, nah terus apa yang kakak lakuin biar mengevaluasi tim? Maksudnya mengevaluasi apa nih kurangnya kita di bulan ini nih. Akhirnya kita menetapkan program-program jangka-jangka ke depannya. Ya kita harus mengevaluasi apa yang kurangnya di 2 bulan lalu itu dan memperbaikinya di bulan-bulan ke depannya. Kan tadi kan kita membahas terkait hal apa yang bikin Kak Dipta hampir menyerah kan tadi, kayak nggak ada pemasukan selama 2 bulan dan banyak problem-problem internal. Nah itu Kak, cara menanggapi Kak Dipta itu sendiri gimana? Kayak misalnya nggak ada penjualan itu, kita selain mengevaluasi dari segi tim atau dari dalamnya, itu mungkin dari personal branding itu atau gimana? Langsung ke aksi sih. Maksudnya kalau misalnya aku sebagai ketua ini mengevaluasi timku, ya timku nggak serta-merta langsung mengikuti apa yang ku instruksikan. Dari diriku sendiri aku harus mencontohkan, oh seperti ini loh, seperti ini gini. Jadi kalau misal mengevaluasi, semua orang pasti bisa mengevaluasi. Cuman yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang itu memberikan arahan, dan itu dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi Kak Dipta nih udah jiwanya jiwa pemimpin banget ya Kak? Iya banget Kak. Kelihatan dari segi prospek dia dan jadi ketua di pengusaha. Cara pikirnya juga. Betul banget nih Kak Gusti. Ya alhamdulillah. Karena pengalaman yang membentuk saya seperti ini. Mungkin apa sih Kak yang menjadi arti kesuksesan buat Kak Dipta itu sendiri? Wah, sukses ini arti sukses maksudnya tuh arti sukses dalam menjalankan sebuah usaha atau menjadi entrepreneur muda buat teman-teman yang di luar sana itu biar tertarik untuk melakukan usaha di usia muda mereka. Tingkat kesuksesan orang beda-beda ya. Kalau misal aku masih belum ada pandangan jangka panjang sih. Intinya kalau dalam jangka waktu dekat ini aku udah bisa makan pakai duit hasil aku kerja. Itu udah alhamdulillah banget. Cuman kalau jangka panjang mungkin punya 1000 cabang atau enggak punya mendominasi pasar kan, itu kan lebih prospek jangka panjang, visi misi jangka panjang. Mungkin nih buat mungkin ada teman-teman yang nonton di luar sana atau teman-teman yang mahasiswa lainnya itu yang mau berusaha menjadi seorang pengusaha muda, itu apa pesan paling penting yang ingin Kak Dipta sampaikan? Pesan yang paling penting buat yang pengen mulai usaha itu konsisten sih. Konsisten ya Kak? Karena banyak orang bisa memulai, tapi nggak banyak orang yang bisa bertahan.
Jadi intinya kita dalam menjalankan sebuah usaha itu harus konsisten apa yang mau kita jalani. Iya betul. Dan nanti di tengah jalan kita nggak boleh kayak apa ya, ingin nyerah, tapi harus kita bangkitkan lagi dengan semangat betul. Itu dengan tujuan utamanya ya Kak ya. Iya. Kalau misal di bidang pakaian gitu, itu kan pasti banyak persaingan atau kompetitor juga banyak. Cuman gimana caranya kita ini supaya orang kenal brand kita, itu kan harus dari personal branding juga. Dan kebanyakan orang ya menyerah di pertengahan itu. Berarti banyak sekarang mungkin generasi muda ini banyak yang takut untuk memulai usaha itu karena nanti takut gagal di tengah-tengah gitu ya Kak. Padahal kan aku sih pernah dengar juga dari dosen atau dari teman-teman itu, kita jangan takut mencoba gitu ya Kak. Nanti kan kalau kita memulai usaha di usia muda, kita kan masih ada backupan dari orang tua. Nanti jika kita gagal, nanti kita masih ada backupan orang tua. Nanti kalau kita emang baru mulai usaha di usia mungkin udah mulai tua atau malah bingung sendiri Kak ya. Iya, malah bingung sendiri karena ada orang yang harus dihidupi. Kalau misal kita udah berkeluarga, itu berarti udah nggak ada alasan untuk gagal situ. Kalau masih di usia muda kan mau gagal seberapa banyak pun masih aman itu. Nah, tadi kan bahas gagal-gagal ya Kak. Iya. Nah, menurut Kakak tuh kesalahan paling umum di anak-anak yang memulai bisnis gitu, paling awal-awal gitu. Kesalahan terlalu banyak mengeluarkan modal. Berarti kita harus realistis apa yang kita jalani gitu. Mungkin dari tadi kan harus kita realistis, dan biar kita tidak mengalami kegagalan di awal-awal usaha itu kan berarti kita harus realistis kan. Nah, realistis itu apakah kita harus menyamakan semua produk atau menyamakan dari proporsi dari segi penjualan atau apa itu gimana Kak? Realistis di sini itu kita harus ngelihat apa ya? Aku boleh cerita dikit dulu nggak? Boleh banget. Aku sebelumnya kan sebelum mulai usaha kan nonton kayak konten-konten motivasi entrepreneur gitu kan. Pasti motivasinya bilang kalau orang lain bisa, kamu harus bisa, kamu pasti bisa. Enggak, di situ enggak gitu. Nah, jadi kita harus memperlihatkan apa ya bahasanya? Ngelihat mana sih peluang kita dari sebelumnya orang tua kita kerja apa sih? Kalau misal orang tua kita pengusaha, ya kita bisa lebih maju lagi kita memulainya. Kalau misal kita nggak ngelihat privilege yang kita miliki, itu lebih susah lagi. Karena banyak anak muda itu berpikir usaha itu hanya tentang modal. Iya benar. Tapi sebenarnya enggak. Modal itu cuman pelengkap aja. Kan sekarang kan udah di era banyak media sosial, internet. Kalau misal kita udah nggak pakai internet, kayaknya kita nggak bisa hidup di tahun 2025 ini kan. Kan sekarang jualan kan bisa di medsos, di Instagram, di YouTube, di TikTok segala macam. Dan itu pun nggak harus selalu punya barang, nggak harus punya selalu stok. Kan ada ini dropship kan ya, dropshipper gitu. Kita cuma nempelin foto di toko kita, baru kita kasih harga, dan ternyata ada orang beli, dan kita lempar lagi, kita cari orang yang punya, kita jual ke mereka. Jadi nggak perlu pakai modal pun bisa sekarang, karena sekarang kita hidup di 2025, bentar lagi 2026 kan ya. Benar. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini, dan dengan era-era yang udah mungkin berkembang pesat. Ini kan apa sih yang merubah mindset dari Kak Dipta ini dari seorang pemuda yang masih bisa dibilang baru lanjut dari SMA ke kuliah. Itu kan mesti kan banyak tantangan yang Kak Dipta hadapi. Nah, itu apa yang merubah mindset Kak Dipta untuk menjadi seorang entrepreneur muda nih Kak? Yang pertama, aku anak pertama. Jadi mau nggak mau ya aku harus membantu perekonomian orang tua. Jadi emang dari diri Kak Dipta sendiri yang untuk merubah mindset, untuk membantu orang tua, untuk bisa menjadi contoh dari adik-adiknya Kak Dipta sendiri ya. Terus yang ku tanamin dari diriku ini, setidaknya satu hari aku dapat pelajaran baru. Entah maupun kita lagi beli di Indomaret, habis itu so asik sama kasirnya, nanya-nanya ini gimana penjualan hari ini gitu. Atau enggak so asik di kelas aja, ternyata teman punya ilmu yang lebih. Nah, di situ aku mencari ilmu, soalnya ilmu itu nggak cuma ada di kelas, ilmu bisa di mana aja.
Benar banget sih Kak. Mungkin kan kita banyak, mungkin di sekitar kita kan banyak teman-teman yang ingin memulai usaha nih Kak. Mungkin mau mulai usaha tapi dia bingung gimana caranya kita memulai usaha. Gimana mulainya ya? Iya, itu gimana sih Kak? Mulainya yang pertama sih cari mentor yang udah berpengalaman sih. Maksudnya orang yang bener-bener terjun di dalam dunia usaha itu, dunia bisnis itu. Kalau misal kita bermentor sama motivator kan cuma usahanya kan cuma ngomong, habis itu ya udah bikin orang tertarik sama omongannya. Kalau misal kita pengen jadi motivator ya bergurulah sama motivator. Kalau misal kita pengen jadi entrepreneur ya bergurulah sama orang yang memang benar-benar berusaha di situ. Berarti kita harus cari orang yang emang udah berpengalaman dan iya, betul. Udah pernah berusaha di bidang apa yang ingin kita jalani itu, biar kita lebih tahu biar kita bisa lebih prepare dalam menjalankan usaha. Ya. Oke. Menurut kakak nih, kalau misalnya nggak ada mentor, itu bisa nggak kalau kita mau mulai? Nggak ada mentor. Dari Bisa. keinginan kita sendiri. Dari keinginan kita sendiri. Ya karena kita pengen bisa, kan otomatis kita pengen cari tahu kan ya. Cari tahu pasti nanya-nanyanya lagi ke orang yang berpengalaman lagi kan ya. Jadi siklusnya itu muter. Sebenarnya bisa tanpa mentor. Tapi ya pasti rintangannya mungkin akan lebih besar. Lebih mudah lagi kalau misal kita punya mentor tetap. Maksudnya mentor di sini bukan kita bayar mentor habis itu suruh kita ngajarin bisnis ya, bukan. Mungkin kita memiliki mentor yang mungkin nggak kita duga di hidup kita. Misalnya kalau misal kamu punya orang tua pengusaha, otomatis orang tuamu ya mentormu itu. Kamu bisa belajar banyak dari orang tuamu itu. Atau mungkin guru ketika SD dan ternyata beliau adalah pengusaha mobil gitu. Itu kan kita juga bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu. Jadi intinya tuh dari niatnya kita ya. Iya, niatnya kita. Seberapa pengen kita seberapa jauh kita ingin melangkah ya di situ harus ada kemauan. Berarti kan kita katanya Kak Dita tadi kan belajar itu nggak harus di kelas. Iya, nah, apa mungkin sih dengan kita berteman dengan orang-orang yang mungkin pengusaha itu kita bisa memulai usaha dengan sendirinya? Bisa. Karena kalau yang ku lihat sekitarku, diri kita itu adalah cerminan dari circle kita. Karena sifat orang itu cerminan dari circle-nya itu. Jadi otomatis kalau misal kita main sama orang jualan parfum, otomatis kita bau parfum juga dong. Tapi sebaliknya juga kalau kita main sama penjudi, ya kita juga pasti kebawa. Karena diri kita ya cerminan dari circle kita. Ya sebaik-baiknya ya circle yang mengarah ke kebaikan sih. Oke, mungkin kalau dari langkah-langkahnya buat memulai itu gimana Kak? Langkah awal banget gitu. Langkah awal ya cari informasi sih, cari tahu sebanyak-banyaknya. Karena aku pernah nonton podcastnya, aku nyebut nama nggak? Boleh. Nonton podcastnya Timothy itu, sebaik-baiknya investasi itu investasi otak. Jadi belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan orang lain. Ya setelah itu kita kumpulkan tim, cari partner yang sekiranya satu visi dan satu misi sama kita. Disitulah ketika dua orang yang memulai bisnis itu bersatu, itu akan terpikirkan ide-ide gila. Maksudnya ide-ide jangka panjang, dan itu insya Allah mendatangkan keuntungan. Berarti kayak yang dibilang Kak Dita tadi, sebuah mentoring itu bukan hanya dari kita membayar orang untuk mengajari kita usaha, tapi mentoring itu bisa dari kita melihat prospek kerja seorang pengusaha yang di luar sana, buat jadi motivasi kita untuk memulai usaha itu. Betul. Jadi lebih cari ke pengalaman orang yang lebih berpengalaman. Betul. Kalau misalnya nih Kak, ada mahasiswa lain yang lagi dengar podcast ini, dan pengen mulai mencoba buat bisnis, apa pesan paling jujurnya Kakak nih buat mahasiswa yang dengar ini? Pesan paling jujur ya, ketika pengen mulai bisnis itu pasti indah. Maksudnya ngobrol mengkonsep bisnis itu bakalan sangat seru.
Tapi cuman ketika udah di dalam fase bisnis itu banyak rintangan yang datang. Jadinya intinya memulai itu mudah, yang sulit itu mempertahankan. Konsisten ya. Konsisten betul. Karena sekarang aku juga lagi dihantam sama badai ini, badai-badai internal juga masih banyak, hampir terombang-ambing juga usahaku ini. Ada nggak sih Kak motivasi yang Kakak pegang sampai sekarang? Apa ya? Motivasi. Ya, kayak kata-kata gitu. Yang Kakak pegang sampai sekarang. Ini nih. Hidup itu kejam. Malas, jika kamu malas, kamu akan tertindas. Jika kamu lambat, maka kamu akan tertinggal. Dan jika kamu berhenti, maka kamu mati. Masuk banget nih Kak. Itu cerminan dari seorang pengusaha banget ya. Iya. Intinya malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Udah gitu aja. Gengsi banget ini. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah bahas dari pengalaman Kak Dipta, dari bagaimana kita cara memulai usaha, awal usaha gimana, dari problematik dari seorang pengusaha gimana. Mungkin closing statement nih Kak dari Kak Dipta sendiri itu buat teman-teman yang di luar sana itu apa sih biar menggugah mereka untuk memulai usaha untuk biar nggak ketinggalan dengan orang-orang yang lain. Closing statement. Hidup itu tidak mudah teman-teman. Ya. Jadi kalau misal kita hidup itu tidak ada visi, ya untuk apa kita hidup? Kalau misal kita kehilangan visi dan misi kita untuk hidup, ya mending nggak usah hidup. Kan kamu hidup di dunia ini nggak ada fungsinya, ya lebih baik mati, gitu aja. Tapi kalau misal kita tahu kita mau ngapain, kita memiliki kendali penuh atas diri kita. Maksudnya hari ini aku ada bisnis, aku pengen jadi orang pintar, aku pengen kumlot di UNY ini, aku pengen lulus 3,5 tahun. Itu kan otomatis ada program-program dan jangka-jangka ke depannya. Dari situlah terciptalah visi dan misi. Dan kalau memang orang itu ambis, maka visi dan misi itu mau nggak mau ya harus diperjuangkan mati-matian. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas terkait entrepreneur nanti. Yang terakhir tadi udah ada closing statement yang sangat menggugah kita untuk mungkin bisa Gen Z nih. Buat kita berusaha jadi pengusaha di usia muda. Oke Kak Dita, mungkin terima kasih banyak untuk Kak Dipta atas pengalamannya yang diberikan untuk teman-teman di luar sana, dan semoga jadi inspirasi buat mahasiswa lain buat memulai bisnisnya, dan jangan takut buat memulai ya Kak Dipta. Iya betul, memulai itu mudah, yang sulit mempertahankan. Konsisten. Oke, mungkin ngobrol bareng BEM hari ini cukup banyak, dan materi yang dibawakan cukup luas. Mungkin kita cukupkan di sini. Terima kasih banyak Kak Dipta. Sama-sama Kak Gistin, sama-sama Kak Ahmad. Oke, terima kasih.